Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga dibuat gempar oleh penemuan mengerikan. 47 mayat bayi terkubur di sebuah halaman belakang di Banten. Tak ada yang menyangka, rahasia kelam itu tersimpan begitu lama di tempat yang tampak biasa. Bisikan, kecurigaan, dan ketakutan perlahan muncul ke permukaan. Siapa yang tega melakukan semua ini, dan bagaimana semuanya bisa luput dari perhatian selama bertahun-tahun? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak, semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa di sebuah desa kecil di Banten. Matahari baru saja naik, menyinari sawah yang masih basah oleh embun. Beberapa warga mulai beraktivitas, ada yang pergi ke kebun, ada yang membuka warung, dan anak-anak bersiap berangkat sekolah. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh kabar yang menyebar begitu cepat, seperti api yang menyambar jerami kering. Dari mulut ke mulut, orang-orang mulai berbisik dengan wajah tegang. Ada penemuan mengerikan di belakang rumah tua itu. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar memecah udara pagi. Mobil-mobil aparat masuk ke jalan sempit desa, menarik perhatian semua orang. Warga yang penasaran mulai berdatangan, sebagian masih mengenakan pakaian rumah, sebagian lagi bahkan belum sempat sarapan. Mereka berdiri di kejauhan, mencoba melihat apa yang sedang terjadi di balik rumah tua yang selama ini jarang diperhatikan. Rumah itu berdiri di ujung desa, agak terpisah dari rumah-rumah lain. Catnya sudah mengelupas, atapnya tampak rapuh, dan halaman belakangnya dipenuhi semak liar. Selama ini, rumah itu hanya dianggap sebagai tempat tinggal seorang nenek tua yang hidup sendirian. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di sana. Namun pagi itu, semuanya berubah. Beberapa petugas terlihat menggali tanah di belakang rumah tersebut. Awalnya, warga mengira mungkin hanya ada laporan biasa, mungkin pencarian barang hilang atau sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi ekspresi wajah para petugas tidak menunjukkan hal itu. Mereka tampak serius, bahkan tegang. Tiba-tiba, salah satu petugas berhenti menggali. Ia memanggil rekannya dengan suara rendah namun tergesa. Semua mata langsung tertuju ke arah lubang itu. Warga yang berdiri di luar garis polisi mulai berdesakan, ingin melihat lebih jelas. Beberapa menit kemudian, sesuatu diangkat dari dalam tanah. Dibungkus dengan kain yang sudah kotor oleh tanah. Tidak ada yang berbicara. Suasana mendadak sunyi, seolah semua orang menahan napas. Lalu terdengar bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Itu, Bay. Seorang ibu di antara kerumunan langsung menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Seorang pria tua menggeleng pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Anak-anak yang ikut menonton mulai ditarik menjauh oleh orang tua mereka. Namun yang paling mengejutkan, penggalian itu tidak berhenti di situ. Satu demi satu, petugas terus menemukan bungkusan lain. Setiap kali cangkul menyentuh tanah, ada ketegangan yang semakin terasa. Dan hampir setiap kali tanah digali lebih dalam, ditemukan lagi sesuatu yang sama. Bungkusan kecil yang membuat hati siapapun yang melihatnya terasa sesak. Jumlahnya terus bertambah. 5, 10, 20. Warga mulai saling berpegangan. Ada yang menangis pelan, ada yang hanya bisa menatap kosong. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik tanah yang selama ini tampak biasa saja, tersimpan rahasia yang begitu kelam. Seorang wartawan yang baru datang langsung menyiapkan kameranya. Ia berbicara dengan suara cepat melalui telepon, melaporkan kejadian yang sedang berlangsung. Tak butuh waktu lama, berita itu mulai menyebar keluar desa, menjangkau kota-kota lain. Sementara itu, di lokasi kejadian, suasana semakin berat. Matahari yang semakin tinggi tidak mampu menghangatkan suasana yang terasa dingin oleh rasa takut dan sedih. Polisi segera memperluas area penggalian. Garis pembatas diperketat agar warga tidak terlalu dekat. Tim forensik dipanggil untuk membantu proses identifikasi. Mereka bekerja dengan hati-hati, memastikan setiap temuan dicatat dengan benar. Seorang petugas terlihat mengusap wajahnya, mencoba menahan emosi. Meski sudah terbiasa menghadapi berbagai kasus, pemandangan seperti ini tetap sulit diterima. Ini bukan hal biasa, katanya pelan kepada rekannya. Ini terlalu banyak. Di sisi lain, beberapa warga mulai berbicara satu sama lain. Mereka mencoba mengingat sesuatu,
Apapun yang mungkin bisa menjelaskan kejadian ini. Aku pernah lihat ada perempuan datang malam-malam. Iya, aku juga. Tapi kupikir cuma bertamu. Kenapa kita tidak curiga dari dulu? Rasa penyesalan mulai muncul di antara mereka. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, kini terasa seperti potongan puzzle yang mulai tersusun menjadi gambaran yang menakutkan. Di tengah semua itu, rumah tua tersebut berdiri diam. Seolah menyimpan cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Menjelang siang, jumlah temuan akhirnya mencapai angka yang membuat semua orang terdiam. 47 jasad bayi. Angka itu bukan sekadar jumlah. Itu adalah 47 kehidupan yang tidak pernah sempat tumbuh, 47 cerita yang tidak pernah dimulai. Beberapa warga tidak kuat lagi menyaksikan dan memilih pulang dengan wajah pucat. Namun sebagian tetap bertahan, seolah ingin memastikan bahwa semua ini benar-benar nyata, bukan mimpi buruk. Media terus berdatangan. Kamera-kamera menyorot setiap sudut lokasi. Wartawan mewawancarai siapa saja yang bersedia berbicara. Nama desa itu kini dikenal oleh banyak orang, bukan karena keindahannya, tetapi karena tragedi yang terjadi. Di tengah keramaian itu, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Siapa yang melakukan ini? Dan lebih dari itu, bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa ada yang menyadarinya? Tidak ada yang tahu bahwa jawaban dari pertanyaan itu akan jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Setelah area penggalian diamankan, fokus penyelidikan mulai bergeser ke dalam rumah tua itu. Pintu kayunya dibuka perlahan oleh petugas, menimbulkan suara berderit panjang yang memecah kesunyian. Bagian dalam rumah terasa lembab dan gelap, dengan cahaya matahari hanya masuk sedikit melalui jendela yang berdebu. Ruangan pertama tampak sederhana, hanya ada kursi kayu, meja kecil, dan beberapa peralatan dapur yang sudah tua. Namun semakin ke dalam, suasana mulai terasa berbeda. Bau yang tidak biasa tercium, campuran antara obat-obatan dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Petugas mulai memeriksa setiap sudut. Lemari tua dibuka, laci-laci diperiksa, dan barang-barang kecil dikumpulkan sebagai bukti. Mereka tidak ingin melewatkan satu hal pun. Di salah satu ruangan belakang, mereka menemukan sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Di dalam ruangan sempit itu, terdapat sebuah ranjang besi yang sudah berkarat. Di sampingnya, ada meja kecil dengan berbagai alat yang tampak tidak layak digunakan. Beberapa di antaranya terlihat seperti alat medis, namun dalam kondisi kotor dan tidak terawat. Seorang petugas mengenakan sarung tangan lalu mengangkat salah satu alat itu. Ia mengamati dengan serius, lalu menatap rekannya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ini bukan alat biasa, katanya pelan. Di atas meja juga ditemukan botol-botol kecil tanpa label yang jelas. Sebagian masih berisi cairan, sebagian sudah kosong. Tidak ada petunjuk pasti apa isi dari botol tersebut, namun semua tampak mencurigakan. Dinding ruangan itu juga penuh dengan noda yang samar, seolah sudah lama tidak dibersihkan. Suasana di dalamnya terasa berat, membuat siapapun yang masuk merasakan ketidaknyamanan. Tanpa perlu banyak kata, para petugas mulai memahami bahwa ruangan itu kemungkinan besar adalah tempat di mana sesuatu yang sangat serius pernah terjadi. Sementara itu, di luar rumah, tim lain mulai mengumpulkan keterangan dari warga sekitar. Satu persatu mereka dimintai cerita tentang apa yang pernah mereka lihat atau dengar. Seorang ibu paruh baya dengan wajah pucat menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan sendiri. Saya sering lihat perempuan datang malam-malam, katanya pelan. Mereka biasanya pakai kerudung, menunduk, seperti tidak ingin dikenali. Ia berhenti sejenak, menelan ludah sebelum melanjutkan. Mereka masuk ke rumah itu, dan kadang keluar menjelang subuh. Tapi, tidak pernah ada suara ramai. Semuanya sunyi. Seorang pemuda lain juga memberikan kesaksian serupa. Ia mengaku pernah melihat seseorang menangis di depan rumah itu, sebelum akhirnya masuk dengan tergesa. Saya kira itu masalah keluarga, ujarnya. Tidak pernah terpikir hal seperti ini. Keterangan demi keterangan mulai membentuk pola. Kedatangan tamu di waktu yang tidak biasa. Wajah-wajah yang penuh kecemasan. Dan semua itu selalu berakhir di rumah yang sama. Kembali ke dalam rumah, petugas menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersimpan di bawah tempat tidur. Kotak itu tampak terkunci, namun setelah dibuka dengan hati-hati, isinya membuat suasana semakin tegang. Di dalamnya terdapat buku catatan kecil yang sudah lusuh.
Halamannya penuh dengan tulisan tangan yang rapi, berisi tanggal-tanggal dan simbol-simbol yang tidak langsung bisa dimengerti. Beberapa halaman memiliki tanda khusus, seolah menandai sesuatu yang penting. Ada juga angka-angka yang dicatat berurutan, seperti daftar yang terus bertambah. Seorang petugas mencoba membalik halaman demi halaman, lalu berhenti pada satu bagian. Ia mengernyitkan dahi, mencoba memahami isi catatan tersebut. Ini seperti catatan kegiatan, katanya. Tapi bukan kegiatan biasa. Jika dikaitkan dengan temuan di belakang rumah, catatan itu mulai terasa memiliki arti yang jauh lebih gelap. Semua yang ditemukan di rumah itu, alat, botol, catatan, seolah saling terhubung, membentuk gambaran yang perlahan mulai jelas, meski masih menyisakan banyak pertanyaan. Menjelang sore, hasil awal investigasi mulai disusun. Polisi menyimpulkan bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal biasa. Ada aktivitas yang berlangsung secara rutin, tersembunyi, dan kemungkinan besar sudah terjadi dalam waktu yang lama. Warga yang mendengar perkembangan ini semakin gelisah. Banyak dari mereka mulai merasa takut, bukan hanya karena apa yang ditemukan, tetapi karena kenyataan bahwa semua itu terjadi begitu dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa orang mulai saling menyalahkan. Kita terlalu diam? Kita tidak peduli? Atau mungkin, kita tidak mau tahu? Namun di tengah semua itu, satu fakta mulai mengarah pada inti misteri. Semua aktivitas tersebut terjadi di rumah milik seorang nenek tua yang selama ini hidup sendiri. Kini, perhatian semua orang mulai tertuju pada satu sosok itu. Siapakah sebenarnya nenek tersebut? Dan apa yang sebenarnya ia lakukan selama ini di balik dinding rumah tuanya? Jawaban atas pertanyaan itu perlahan mulai mendekat, dan kebenarannya mungkin akan lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan siapapun. Nama nenek itu akhirnya mulai disebut dalam lingkaran penyelidikan. Ia dikenal warga dengan panggilan sederhana, seorang perempuan tua yang hidup sendiri, jarang bergaul, namun tidak pernah dianggap berbahaya. Setiap pagi, beberapa warga mengaku pernah melihatnya menyapu halaman atau berjalan pelan membawa kantong belanja kecil. Tidak ada yang aneh dari luar. Namun kini, semua kenangan itu terasa berubah makna. Polisi mulai menelusuri identitas dan latar belakangnya. Dari data yang ditemukan, diketahui bahwa ia telah tinggal di rumah itu selama puluhan tahun. Tidak ada keluarga dekat yang tercatat masih hidup bersamanya. Ia benar-benar sendirian. Yang membuat penyidik semakin curiga adalah tidak adanya catatan pekerjaan yang jelas. Bagaimana ia bertahan hidup selama ini? Dari mana ia mendapatkan uang? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengarah pada kemungkinan yang mengerikan bahwa apa yang ditemukan di rumah itu bukan kejadian baru, melainkan sesuatu yang sudah berlangsung sangat lama. Sore itu, polisi akhirnya menemukan nenek tersebut. Ia tidak bersembunyi, tidak melarikan diri. Ia duduk di dalam rumahnya, tepat di kursi kayu di ruang depan, seolah sudah menunggu. Ketika petugas masuk, ia hanya menoleh pelan. Tatapannya kosong, namun tidak menunjukkan rasa panik. Wajahnya yang dipenuhi kerutan tampak tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti itu. "Apakah ibu tinggal sendiri di sini?" tanya salah satu petugas dengan hati-hati. Nenek itu mengangguk pelan. Tidak ada penolakan, tidak ada usaha untuk menyangkal. Saat diberitahu tentang temuan di belakang rumah, ia hanya menunduk. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya diam yang panjang dan berat. Petugas kemudian memintanya untuk ikut ke kantor polisi. Ia berdiri perlahan, mengambil selendangnya, lalu berjalan tanpa banyak bicara. Warga yang melihatnya keluar dari rumah langsung terdiam. Beberapa orang bahkan mundur selangkah, seolah tidak mengenali sosok yang selama ini mereka anggap biasa. Kabar penangkapan itu menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, desa itu kembali dipenuhi orang-orang yang ingin menyaksikan langsung sosok yang diduga menjadi pusat dari semua kejadian ini. "Tidak mungkin," kata seorang warga dengan suara lirih. "Ia terlihat begitu biasa." Memang, itulah yang membuat semua orang semakin terguncang. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan yang terlihat jelas selama ini. Tidak ada perilaku aneh yang mencolok. Semuanya seperti tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari yang sederhana. Beberapa warga mulai mengingat kembali interaksi mereka dengan nenek itu. Ada yang pernah diberi makanan, ada yang pernah dibantu ketika sakit ringan. Semua kenangan itu kini terasa membingungkan.
Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat begitu tenang menyimpan rahasia sebesar itu? Di sisi lain, polisi terus mengumpulkan bukti. Semua temuan dari rumah telah diamankan. Catatan, alat, dan kesaksian mulai disusun menjadi satu rangkaian kejadian yang utuh. Dan perlahan, gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi mulai terbentuk. Dalam ruang pemeriksaan, nenek itu duduk dengan tenang. Tangannya diletakkan di atas meja, tidak gemetar, tidak gelisah. Seorang penyidik mencoba memulai percakapan dengan hati-hati. "Ibu, kami menemukan sesuatu di belakang rumah ibu. Kami butuh penjelasan." Nenek itu terdiam beberapa saat. Matanya menatap ke bawah, seolah sedang mengingat sesuatu yang jauh. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai berbicara. Mereka datang, satu persatu. Penyidik saling berpandangan. Mereka tahu, inilah awal dari pengakuan yang selama ini mereka cari. Mereka menangis, mereka takut, mereka tidak tahu harus kemana. Lanjutnya, "Aku hanya membantu." Kata-kata itu diucapkan tanpa nada tinggi, tanpa emosi yang berlebihan. Justru itulah yang membuat suasana terasa semakin berat. Penyidik mencoba menggali lebih dalam. Siapa mereka? Sejak kapan ini terjadi? Mengapa dilakukan? Namun setiap jawaban yang diberikan terasa seperti membuka lapisan baru dari kenyataan yang lebih gelap. Di luar ruang pemeriksaan, berita tentang pengakuan awal itu mulai terdengar. Wartawan yang menunggu segera menyebarkannya. Publik mulai mengetahui bahwa nenek itu bukan sekadar saksi, ia diduga sebagai pelaku utama. Reaksi masyarakat pun beragam. Ada yang marah, ada yang tidak percaya, ada pula yang mulai merasa iba setelah mendengar sebagian cerita yang terungkap. Namun satu hal yang pasti, kasus ini kini memasuki tahap yang jauh lebih serius. Apa yang awalnya hanya penemuan mengerikan, kini berubah menjadi kisah tentang seseorang yang menyimpan rahasia selama bertahun-tahun. Rahasia yang melibatkan banyak orang, banyak keputusan, dan banyak luka. Dan meski nenek itu telah mulai berbicara, semua orang tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak yang belum terungkap. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan mungkin, kebenaran yang sebenarnya akan jauh lebih sulit diterima daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Di ruang pemeriksaan yang dingin dan sunyi, nenek itu akhirnya mulai membuka lebih banyak cerita. Suaranya tetap pelan, hampir seperti bisikan, namun setiap kata yang keluar terasa berat. "Mereka datang sendiri," katanya. "Aku tidak pernah mencari." Ia menjelaskan bahwa perempuan-perempuan itu datang dengan berbagai alasan, takut diketahui keluarga, tidak siap menjadi ibu, atau terjebak dalam keadaan yang membuat mereka merasa tidak punya pilihan. Sebagian datang sambil menangis, sebagian lagi hanya diam dengan wajah pucat. "Aku melihat mereka seperti anakku sendiri," lanjutnya. "Mereka butuh pertolongan, dan tidak ada yang mau mendengar mereka." Penyidik mendengarkan dengan saksama. Tidak ada yang memotong. Mereka membiarkan cerita itu mengalir, meski di dalam hati, banyak hal yang terasa sulit diterima. Nenek itu tidak menyangkal bahwa ia melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun cara ia mengatakannya, tanpa rasa bersalah yang jelas, tanpa emosi yang meledak, justru membuat suasana semakin terasa ganjil. Seolah bagi dirinya, semua itu adalah sesuatu yang biasa. Ia mengaku telah melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun. Awalnya hanya 1 atau 2 orang yang datang, diperkenalkan oleh kenalan. Namun lama-kelamaan, kabar tentang dirinya menyebar dari mulut ke mulut. "Mereka bilang aku bisa membantu," katanya. Setiap kali seseorang datang, ia akan menerima mereka di ruangan belakang. Tidak ada prosedur medis yang benar, tidak ada alat yang layak. Hanya pengetahuan seadanya yang ia miliki, ditambah keyakinan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang dibutuhkan. Beberapa perempuan, menurut pengakuannya, datang kembali hanya untuk mengucapkan terima kasih. Namun banyak juga yang tidak pernah kembali, menghilang begitu saja setelah malam itu. Penyidik mulai menyadari bahwa jumlah korban mungkin berkaitan langsung dengan lamanya praktik ini berlangsung. Angka 47 bukan sesuatu yang terjadi dalam waktu singkat. Itu adalah akumulasi dari tahun-tahun yang sunyi, tersembunyi dari pandangan siapapun. Namun bagian yang paling mengundang reaksi adalah ketika nenek itu berbicara tentang apa yang ia lakukan setelah semuanya selesai. Ia menunduk lebih dalam,
Suaranya semakin pelan. Aku tidak tahu harus bagaimana, tidak ada yang datang mengambil, tidak ada yang mau tahu. Ia lalu mengakui bahwa ia menguburkan semuanya di belakang rumahnya. Satu persatu. Dalam diam. Penyidik saling berpandangan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Bagi sebagian orang, pengakuan ini adalah bukti kejahatan yang tidak bisa dibenarkan. Namun bagi yang lain, muncul pertanyaan yang lebih luas, mengapa semua ini bisa terjadi tanpa ada yang menghentikan sejak awal? Di luar kantor polisi, perdebatan mulai muncul di masyarakat. Ada yang mengecam keras, menyebut tindakan itu sebagai sesuatu yang kejam dan tidak manusiawi. Namun ada juga yang mulai membahas sisi lain, tentang tekanan sosial, ketakutan, dan kurangnya tempat bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Kasus ini tidak lagi hanya tentang satu orang. Ia mulai membuka percakapan yang lebih besar. Media terus memberitakan perkembangan terbaru. Judul-judul berita semakin berani, menarik perhatian publik dari berbagai daerah. Diskusi muncul di mana-mana, di rumah, di warung, bahkan di media sosial. Sebagian orang menuntut hukuman seberat-beratnya bagi nenek tersebut. Mereka melihatnya sebagai pelaku utama yang harus bertanggung jawab penuh. Namun di sisi lain, ada suara-suara yang mulai mempertanyakan, bagaimana dengan para perempuan yang datang? Apakah mereka korban, pelaku, atau keduanya? Beberapa organisasi sosial mulai angkat bicara. Mereka menyoroti pentingnya edukasi, dukungan, dan akses terhadap layanan yang aman. Mereka mengatakan bahwa tanpa itu, kejadian serupa bisa saja terulang. Perdebatan ini tidak mudah. Banyak emosi yang terlibat. Banyak sudut pandang yang berbeda. Dan di tengah semua itu, nenek tua tersebut tetap berada dalam tahanan, menunggu proses hukum yang akan menentukan nasibnya. Kasus ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyelidikan kriminal. Ia menjadi cermin bagi masyarakat, memperlihatkan sisi-sisi yang selama ini jarang dibicarakan. Di desa itu sendiri, suasana belum kembali normal. Warga masih sering membicarakan kejadian tersebut, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini di sekitar mereka. Beberapa dari mereka mulai merasa takut, bukan hanya karena kejadian itu, tetapi karena kenyataan bahwa semua itu bisa terjadi tanpa disadari. Namun ada juga yang mulai berpikir lebih dalam. Mereka menyadari bahwa diam dan tidak peduli bisa membuat sesuatu yang buruk terus berlangsung. Sementara itu, pihak kepolisian terus melanjutkan proses hukum. Bukti-bukti telah dikumpulkan, pengakuan telah dicatat, dan langkah berikutnya adalah membawa kasus ini ke pengadilan. Semua orang menunggu keadilan, menunggu jawaban, dan mungkin juga menunggu penutupan dari cerita yang begitu berat ini. Namun satu hal yang pasti, kisah ini telah meninggalkan jejak yang tidak akan mudah hilang. Proses hukum terhadap nenek itu pun dimulai. Ia dibawa ke pengadilan dengan pengawalan ketat. Wajahnya tetap sama seperti saat pertama kali ditangkap, tenang, tanpa banyak ekspresi. Namun di luar gedung pengadilan, suasana sangat berbeda. Ratusan orang berkumpul. Ada yang membawa poster, ada yang berteriak menuntut keadilan. Kamera wartawan terus menyorot setiap langkahnya. Kasus ini telah menjadi perhatian nasional. Di dalam ruang sidang, suasana terasa tegang. Jaksa mulai membacakan dakwaan satu persatu. Setiap kalimat yang diucapkan membuat ruangan itu semakin sunyi. Angka 47 disebut berulang kali, mengingatkan semua orang pada betapa besarnya kasus ini. Namun tantangan terbesar bukan hanya membuktikan perbuatannya, tetapi juga mengungkap siapa saja yang terlibat secara tidak langsung. Banyak perempuan yang pernah datang ke rumah itu tidak diketahui identitasnya. Sebagian mungkin tidak ingin diketahui, sebagian lagi mungkin sudah tidak bisa ditemukan. Kasus ini menjadi rumit. Tidak semua cerita memiliki saksi. Tidak semua luka terlihat jelas. Di tengah jalannya persidangan, tekanan dari publik semakin besar. Media terus menggali informasi, menghadirkan berbagai sudut pandang yang kadang saling bertentangan. Ada program televisi yang menghadirkan ahli hukum, psikolog, dan tokoh masyarakat untuk membahas kasus ini. Mereka berdebat panjang tentang siapa yang harus bertanggung jawab, tentang moral, tentang hukum, dan tentang kemanusiaan. Di desa tempat kejadian, kehidupan perlahan berjalan kembali, namun tidak pernah benar-benar sama. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh. Orang tua menjadi lebih waspada.
Rumah tua itu kini kosong, dikelilingi garis polisi yang mulai pudar. Beberapa warga mulai berani berbicara lebih terbuka. Mereka mengakui bahwa dulu mereka pernah merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun memilih untuk diam. Kalau saja dulu kami lebih peduli, kata seorang warga dengan mata berkaca-kaca. Rasa penyesalan itu kini menjadi bagian dari cerita yang tidak terpisahkan. Dalam persidangan, muncul momen-momen yang membuat suasana semakin emosional. Salah satunya ketika jaksa membacakan isi catatan yang ditemukan di rumah nenek itu. Tanggal-tanggal yang tercatat menjadi bukti bahwa kejadian ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Setiap tanggal seolah mewakili satu cerita yang tidak pernah terdengar. Beberapa orang di ruang sidang tidak mampu menahan air mata. Bahkan beberapa petugas yang terlibat sejak awal terlihat menunduk, mencoba menguatkan diri. Namun di sisi lain, tim pembela mencoba menghadirkan sudut pandang berbeda. Mereka menekankan bahwa nenek itu bukan satu-satunya pihak yang terlibat dalam keseluruhan kejadian ini. Mereka berbicara tentang kondisi sosial, tentang tekanan yang dialami para perempuan, dan tentang kurangnya akses terhadap bantuan yang aman dan legal. Perdebatan menjadi semakin kompleks. Tidak ada jawaban yang benar-benar sederhana. Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, pengadilan mencapai keputusan. Hari itu, ruang sidang dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan akhir dari kasus ini. Nenek itu duduk di kursinya, mendengarkan dengan tenang saat hakim mulai membacakan putusan. Suara hakim terdengar jelas, menguraikan semua fakta yang telah terungkap selama persidangan. Ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Hukuman dijatuhkan. Sebuah keputusan yang diharapkan dapat memberikan keadilan, meski tidak mungkin menghapus semua yang telah terjadi. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada rasa lega yang sepenuhnya. Hanya keheningan yang panjang. Karena semua orang tahu, hukuman itu hanyalah penutup dari proses hukum, bukan penutup dari luka yang ditinggalkan. Hari-hari berlalu, dan perlahan perhatian publik mulai beralih ke hal lain. Namun bagi warga desa itu, cerita ini tidak pernah benar-benar selesai. Rumah tua di ujung desa kini kosong dan perlahan mulai rusak dimakan waktu. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Tempat itu telah menjadi simbol dari sesuatu yang kelam. Beberapa warga mulai berusaha bangkit. Mereka mengadakan pertemuan, berdiskusi tentang bagaimana mencegah hal serupa terjadi lagi. Ada yang mulai mengajak berbicara lebih terbuka tentang masalah yang selama ini dianggap tabu. Perubahan itu tidak mudah. Butuh waktu, keberanian, dan keinginan untuk saling mendengar. Namun setidaknya, dari tragedi ini, muncul kesadaran baru. Bahwa diam bukan selalu pilihan yang aman. Bahwa peduli, sekecil apapun, bisa membuat perbedaan. Dan bahwa setiap kehidupan, sekecil apapun, memiliki arti. Cerita ini mungkin telah berakhir di pengadilan, tetapi pelajarannya akan terus hidup di hati mereka yang pernah menyaksikannya dan di setiap langkah yang diambil agar hal serupa tidak terulang kembali. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.